Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sebelumnya gue berterima kasih yang sudah mensubscribe, nge-like, komen, dan juga nge-share video gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu-ribu kali lipat. Pantengin terus Suara Misteri Channel dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini gue kehadiran sahabat gue yang mempunyai cerita tentang kejadian waktu di Pulau Umang, yang dimana letak Pulau Umang itu di daerah Tanjung Kulon Ujung Kulon. Yuk sama-sama kita dengerin, kita kepoin kira-kira pengalaman apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Oki. Ya, Om. Namanya Oki, keren. Ki, ya, coba ceritain kira-kira pengalaman apa nih Ki? Boleh. Boleh. Jadi kejadian ini di tahun 2014, Om. Itu di awal tahun lah, di bulan Januari atau Februari, saya lupa. Waktu itu nih kita gabut. Kebetulan gabut, ya kan? Gabut. Dan pengen jalan-jalan juga sih sebenarnya. Saya awalnya nggak tahu nih mau kemana nih, Om, sama anak-anak 3 sahabat saya ini. Kita ke Puncak, apa kita ke Bandung, apa kita ke Lawang Sewu. Kita mikir lah mau kemana waktu itu. Cuman saya mikir budget juga. Kita ke Lawang Sewu, kita ke Bandung itu kan nggak perlu banyak pengeluaran, Om. Kita kantong-kantong gimana sih, kantong-kantong pelajar. Karena nggak jadi. Info, saya sama 3 orang teman saya ini emang sahabatan dari kecil. Kebetulan satu kampung juga. Teman saya ini namanya Anton, Tommy, sama Suci. Jadi saya bertiga ini bisa dibilang SD-nya bareng, SMP-nya misah, bareng lagi SMA, akhirnya ke perguruan tinggi. Pas saya kesana, awalnya sih nggak mau kemana-mana nih, dulu aja deh bertiga. Gua ntar aja deh karena sering dompet, nggak banyak duit lah gitu. Ya udah, akhirnya kita mutusin ikut aja deh lu. Sayang nggak ada lu, gue doang bertiga. Nggak ada lu garing, nggak ada lu nggak rame, kalau kata iklan tuh begitu. Ya udah, kita awalnya itu di rumah Suci dulu. Kita briefing, kita ngobrol di sana kegiatannya apa, kita bawa peralatan apa aja, bawa makanan apa aja. Buat prepare lah. Buat preparationnya kita di rumah Suci. Dan info juga, teman saya si Suci ini salah satu bisa dibilang ceweknya Iga jarang. Orang yang sensitif akan hal goib. Pokoknya ini ada hal apa dia tiba-tiba panas dingin. Pokoknya dia ngerti lah sensitif gitu. Karena saya utusin, lu pada mau kemana ya? Jangan jauh-jauh, gue nggak punya budget banyak nih. Gitu. Akhirnya gimana kalau kita ke pulau? Nggak terlalu mahal, nggak terlalu ngocek waktu banyak. Ya udah, ya putusin lah gimana kita ke Pulau Seribu awalnya begitu. Pulau Seribu niatnya ke Pulau Bidadari atau ke Pulau Pari. Ke situ tuh 2 karena di situ ada kenalan lah, ada teman, jadi nggak nyewa lagi kan. Cuman teman saya si Anton bilang gimana kita nggak usah ke sana karena kita kan kemarin udah maksud saya ke sana. Ya udah lah, kan udah pernah ini jadi tahu lah budgetnya harus berapa. Akhirnya nggak usah lah, kita kesini aja ke Pulau Umang, kata teman saya si Anton nih. Lu ada kenalan nggak di sana? Gua ada di sana, paman gua. Jadi kita nggak perlu nyewa rumah lagi, kita nggak perlu bawa kompor lagi, di sana udah disediain lah pokoknya. Dan info Pulau Umang ini belum banyak yang tahu mungkin ya. Mungkin untuk wisata ini kayak asing lah, jadi di sana. Ya udah, saya putusin di sana lah. Yaudah, kapan kita jalan, kapan kita berangkat, kita putusin hari apa, jamnya pada bisa kapan nih. Akhirnya itu lama, waktu seminggu deh kita baru jalan. Dan nentuin hari ini nggak bisa, bulan ini nggak bisa. Akhirnya nggak nemu lah itu di bulan Maret, akhirnya awal bulan banget. Ya udah, kita bulan ini berangkat ya. Kita jam segini berangkatnya, kita berangkat dari rumah si Tommy. Karena kebetulan yang punya kendaraan roda 4 mobil cuma teman saya si Tommy. Saya masih nggak ada yang punya lah. Sekalian lah. Singkat cerita ya udah.
saya awal mula belanja dulu sih Om. Cuman kita nggak enak, kenapa saya belanja? Kita mau ke rumah orang minta-minta bayar kan nggak enak. Nah kita bawa sendiri. Saya belanja ke salah satu supermarket, saya beli keperluan ini itu ya udah. Akhirnya nyampe dan nih selesai. Saya nyampe rumahnya si Tommy. Gimana kalau kita beli alkohol? Biasa anak muda lah, Iya. kan mesti ada penghangat lah di sana. Benar Om Andi. Sebenarnya setuju nggak setuju sih Om Andi, karena kan saya mikirnya gini, mau ke kampung orang, lu minum-minuman gitu kan, udah gitu lu banyak atau enggak, pasti namanya efek minum itu kan kadang-kadang kita nggak bagus, apa teriak-teriakan, apa buang sampah sembarangan. Saya efeknya mikirnya ke sana. Cuman teman saya si Tommy ini ngeyakinin, dia ngeyakinin, iya lu serius ke sana, nggak bawa minuman, lu nggak garing di sana, ayolah kita seneng-seneng lah, nggak usah kaku, biar enak main gitar ya. Ya udah deh, saya bilang niatnya saya nggak mau minum Om. Karena aduh gimana ya, jalan-jalan sambil minum kampung orang kayaknya ngeri. Beresiko lah ya. Resiko, saya nggak mau ngambil resiko. Ya udah kalau lu nggak mau minum tapi ikut PT-PT kan gitu, ya udah kita PT-PT deh beli waktu itu sekitar 8 sampai 9 botol lah. Kita nggak usah nyebut merek ya, kita alkohol lah segala gitu. Ya udah selesai belanja, bawa. Ini sebelumnya si Uci nggak tahu, ini jangan bilang Uci, nah kita nggak boleh, kita ngasih tahunya pas sudah di pulau itu aja. Ya udah, oke deal. Saya berangkat waktu itu jam 10 pagi. Saya berangkat jam 10 pagi karena biar niatnya biar nanti dapat sunsetnya, sunrise-nya. Sunrise-nya biar dapat. Ya udah. Jalan jam 10, ya udah berangkat ke sana tuh lama banget saya bilang. Nah, di perjalanan ini yang saya bilang makanya rada horor nih Om Andi. Ini mobil yang tadi saya bawa kan kebetulan mobilnya saya yang bawa nih. Yang bawa dari berangkat sampai beberapa ngelewatin tol aman-aman aja Om Andi. Jadi kita mampir waktu itu di rest area sebentar karena kebelet juga, capek juga nyupir, pengen makan juga sekalian jadi saya ke rest area dulu. Nah di rest area ini mobil tuh nggak bisa nggak bisa dinyalain, susah waktu itu mau berangkat ingat. Jadi mau di starter kotek berapa kali kayak akinya rusak gitu. Saya bilang kok ini mobil tadi di awal kagak ngapa-ngapa, cuman nempangan ini rusak. Saya awalnya nggak ada mikir ke arah goib gitu. Kedua udah dah nih lama banget akhirnya nyala sekitar 1 jam lah saya nungguin waktu itu. Saya nungguin akhirnya kok kenapa ya Ton, ini mobil lu Tom kayak gini tadi abis gue servis padahal kemarin ini mobil kok tumbenan banget gini nih gitu. Udah ada tanda-tandanya tuh ya sebetulnya. Iya, sebelumnya entah ini goib atau enggaknya mungkin nanti penonton lah yang mulai. Cuman yang jelas ini rada aneh sih. Dan kedua, pas jalan dari rest area ini, itu mobil wangi banget kembang. Kembang apa? Kembang 7 rupa. Kayak kita kembang ziarah gitu kan, aromanya lain. Sedangkan di mobil ini parfumnya kuat banget. Tapi ketimpa sama tuh aroma. Dia ketimpa sama aroma. Saya bilang, ini dari mobil, ini siapa sih pakai minyak wangi kayak orang mau ziarah aja. Wanginya begini amat. Mobil parfum yang mendingan dikit lah. Jangan begini modelnya, saya iseng bawanya. Apaan sih lu? Orang ini lama-kelamaan nyadar. Lah iya ya, bawa kembang mobilnya. Ingat dia, pokoknya bertiga ini salah satu teman saya yang bilang, saya fokus ke depan, nggak mungkin saya ngobrol. Kok iya bawa buat kembang ya? Perasaan lo aja kali, 2 aja nih. Dia bilang, akhirnya jalan, kurang lebih 2 jam sebelum saya sampai, ini mobil mati. Mobil mati. Wah, ini ngapa? Saya bilang, untungnya waktu itu lagi beli rokok. Karena kita nggak stok rokok banyak kebetulan. Harga rokok di supermarket ini jauh beda sama warung kelontong. Pikiran saya nanti kalau beli rokok di jalan kalian belanja banyak. Ya udah,
Setelah 2 jam sebelum saya sampai tujuan, mobil mati. Yang pertama di kontaknya susah, kedua ini mobil bobat kembang Om. Dan terakhir yang saya bilang konyolnya ini kagak nyala mobil. Jadi kagak bisa dinyalain, mobil kayak macet gitu Om. Modelnya. Cuman ya udahlah, bismillah aja nih, ngapa lagi saya kata. Mobil tumben-tumben. Lu beneran servis nggak sih? Ini mobil begini mulu, kagak. Ini gue masih ada tuh di box bonnya, notanya, tanggalnya, sekiannya, biayanya habis berapa, udah tahuan semua. Ya udah. Akhirnya saya tetap di situ. Info memang di situ modelnya kayak warung-warung apa ya, warung bubuk zaman dulu lah. Di situ ada lontong, ada bakwan, ada segala macam lah. Jadi saya ngobrol sama si ibu, ngobrol, ditanya, "Adek, berempat ini mau kemana?" "Kami mau ke pulau ini," saya sebutin. Pulau Umang. Pulau Umang, saya bilang. "Oh, mau ke sana, Dek? Atau hati-hati kalau ke sana." Saya bilang, "Kenapa, Bu, emangnya?" "Belum lama, sekitar 1,5 tahun yang lalu ada yang kesini ke Pulau Umang, cuman mampir teh di warung Ibu. Mampir kenal, Bu, ini di sana sering kerasukan." Di sana sering kerasukan, nggak tahu benar atau bohong. Saya bilang ini udah 1,5 tahun yang lalu, lama, masa iya kejadian di saya. Era itu nggak lama isi ibu bilang, si Anton teriak, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Bilang, "Lu ngapa, Ton?" Nggak apa-apa, mungkin ini halu gua doang kali." Nggak lama saya dengar, ini kayak suara hewan, tapi ya kan kita tahu misalkan suara ini hewannya ini, suara ini hewannya ini nggak, cuman gitu doang. Hewan apaan tuh ya? Saya ngiranya hewan, cuman ini kok aneh, ini kok kayak bukan hewan. Saya nggak mau mikir ke goib belum sebelumnya mandi. Sebab apa? Sebab kalau kita mikir ke arah goib, tak beneran kejadian. Kebetulan saya juga orang takut, orangnya takutan. Kadang dengar suara gedumbrang aja di dapur, saya kabur. Apaan tuh? Ini lagi di tempat orang. Udah, akhirnya nggak lama saya dengar, gitu kecil, suaranya jauh banget, cuman nyengat banget di kuping, kedengeran banget. Udah, akhirnya, wah anjirnya apaan, nggak sekali, 2 kali, gitu lagi. Wah anjir, apa nih, Fo? Iya, waktu itu habis isaan lah kira-kira. Oh, udah Isa. Sama kita nggak ibadah juga karena perjalanan juga sih, memang nggak boleh sih sebenarnya. Cuman ya udah, pas dengar suara, ditanya balik sama si Anton, "Kenapa lu?" Wah, gua dengar suara begini, tadi gue. Makanya gue jemput, astagfirullah, tadi gue nggak mau ceritain lu, sekarang lu. Gimana, Ton? Dia kayak suara gitu kan, suaranya iya, cuma jauh kan, iya, gue juga dengar tadi awalnya. Dan gitu, wah adit. Nah, itu lama Om, saya ngobrol di situ ada sekitar 2 jam. Akhirnya saya lanjut jalan lagi tuh jam 10 baru jalan. Malam, bayangin coba. Gak lama Tommy. Gak lama si Tommy ini terlalu gue pengen kencing deh. Gak enak karena di warung ibu kita cuman ngopi doang, lu mau ke kamar mandi, mungkin si Tommy gak enak, dia ngencing lah di pohon. Dia tempat spot buat buang air. Pas dia ngencing ini, awal kayak ranting jatuh, kata dia nih, awal ranting jatuh, prak, kali dia ngencing, terus kedua, prak, ketiga kayak bener-bener kayak suara sos gitu lari. Dan itu benar, itu kata dia sekitar 20 meter, itu nampak banget jelas, pakai jubah merah, mukanya nggak kelihatan tapi cuma rambutnya aja yang acak-acakan gitu. Langsung dia ngibrit. Di waktu itu juga dia bilang, gue nggak sampai sliding ini celana gue, takut ya. Saya bilang anjrit, saya bilang apa nih ya, saya bilang udah kepalang tangguh, kita ya paling beberapa jam lagi nyampe Ilokan, kita pulang lagi. Tanggung bener saya kata. Ya udah, cuman jangan sekali-kali lu ceritain ke Uci, karena lu tahu kan anak-anak dia gimana orangnya. Ya udah, akhirnya nggak usah ceritain lah. Nggak lama bener si Uci ini teriak-teriakan Om. Gimana tuh? Wah, malam-malam teriak dia, "Astagfirullahaladzim, langsung begini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." "Ci, lu kenapa, Ci?" "Oh gini." Enggak mau, takut, ya bilang gitu. "Kenapa? Lu kenapa sih?" "Gak mau, takut, kita nggak mau cerita, udah nanti aja, kita ke mobil aja." Yaudah, akhirnya saya ke mobil, ditenangin lah sama si Anton ini. Ditenangin, dia bilang, "Lu kenapa sih?"
ih, gue ngeliat ini ada sosok merah, rambutnya acak-acakan. Wah, nyamber si Tommy langsung. Itu juga gue ngeliat sih tadi sih. Itu juga gue ngeliat awalnya. Lu juga ngeliat sih? Ya, takut deh, gue takut. Ya udah, akhirnya saya terpaksa mau nggak mau bermalam di itu tuh, di warung si ibu ini. Besoknya saya baru berangkat karena udah malam. Ngobrol, si bapak datang nih, bapak suaminya si yang jaga warung. Naon deh, teriak-teriakan. Nggak pak, ini mungkin halu saya aja, atau mungkin ini teguran ya pak. Emang kenapa? Dia bilang, cerita ada tuh anak-anak pada, oh ya itu lembut. Kalau bahasa Sunda bilangnya itu lembut. Di sini deh, emang kalian ngapain? Enggak, kita cuma ngopi doang. Padahal saya yakin itu di mobil ada alkohol. Dan niat kita juga, ya bisa dibilang nggak bener lah kita mau minum-minuman di sana. Mungkin kan kalau makhluk sana kan lebih tahu hati kita ini nggak bisa apa-apa kan. Ya udah, ya udah, yakin kamu nggak mau apa? Ini saya nggak ngapa-ngapain. Mana bawa apa nih di mobil? Nggak bawa apa-apa. Saya bawa tas, saya bawa baju, saya bawa peralatan renang semua. Yakin, Mang. Emang kenapa ya? Soalnya lembut di sini nih, dia nggak langsung tiba-tiba nampakin tanpa sebab. Pasti nggak ada hal yang ganjel, nggak ada. Oh ya udah, kita bohong awalnya. Nggak mau ngebuka, kita bawa alkohol, takutnya dibuang. Apakah takutnya kita ditakut-takutin biar nggak kesana? Tanggal udah nggak usah buka lah sebenarnya. Kita bodo amatin ngomong si abang, jalan. Terus saya nginep di situ, bilang sama si abah, bang, numpang malam sini ya. Ngantuk, saya bawa mobilnya, takut kenapa-napa di jalan. Paling nanti jam 8-an kita baru jalan. Yaudah, malam itu tidur nggak ada apa-apa. Itu kita semuanya di mobil. Cuman si Uci ini dia di dalam. Dia di dalam rumah si ibu nih. Ya udah, kalau mau tidur mungkin si nangin aja di dalam sama ibu tidur ya. Ya udah, teman di ruang tamu. Bapak nih bisa mau keluar dulu, entah mau kemana nih sekarang. Pokoknya mau keluar aja dia. Ya udah, saya bertiga putusin buat tidur di mobil. Si Uci di dalam. Pagi jam 8 benar saya jalan ke sana. Si saudaranya teman saya ini yang kerja di sana, saya nyampe lah karena waktu itu singkat cerita. Udah nyampe, saya disambut sama, kita sebut aja Mang Ujang lah ya namanya. Saya disambut sama Mang Ujang. Saya disambut di sana itu, tunggu sebentar, di sana itu di pelabuhan ujung kulonnya apa di pinggir pantai di mana? Jadi ke sana tuh kan kita aksesnya ini. Jadi nggak langsung ke sana Om, kalau Umang nggak, ini kita ada model apa ya? Rest area atau rumah warga yang menyediakan perahu sampan untuk sana. Perahu. Iya, perahu sampan nih untuk sana, beda kayak pelabuhan lain, nggak, bukan pelabuhan, kan model rumah warga. Memang yang saya bilang di awal tadi, Pulau Umang ini untuk wisata ini asing lah Om. Orang nggak terlalu milih ke sana. Paling kalau mau ke wisata Pulau Seribu atau pulau mana gitu. Saya milihnya Umang. Kebetulan teman ada saudara di situ. Naik sampan lah ke sana ya. Iya, saya naik bukan sampan juga sih Om. Apa sih namanya? Perahu lah. Pokoknya perahu buat antar pulau gitu, kecil kok perahunya. Udah. Di perahu ini kita ngobrol tentang kisah di warung ini Om. Karena wah, ini saya gak seumur umur saya gak pernah begini. Baru itu saya ngobrol, aduh kok bisa ya kayak gitu, kok bisa ya, yakin nih kita mau ngelanjutin perjalanan. Saya bilang, yakin lah. Lu yakin mau minuman? Yakin, kata teman-teman. Ya udah, kalau emang pada yakin, kita gas terus ke sana. Akhirnya berangkat di sana. Benar, pas berangkat ke sana nggak ada apa-apa. Disambut lah sama di sana nih Mang Ujang, saudaranya teman saya si Anton. Sambut, udah nyampe, Jang. Iya, mangga, masuk Jang. Tuh, ini maaf, rumahnya masih berantakan, masih jelek. Mungkin Ujang ya kalau untuk sekedar istirahat aja boleh. Ya, kita awalnya nggak ngebongkar, kita bawa minuman. Emang awal masalahnya ini nih, dari minuman ini nih. Udah, saya nyampe sana. Waktu itu kayak biasa nyampe, saya rebahan, saya cuman ngerokok sebentar, saya ngopi, info kurang lebih 45 menit lah jalan dari rumah ini yang nyediain perahu ke pulau tersebut tuh 45 menitan, kita nyebrang sebentar. Nyampe udah itu nyampe jam 9:30 lah, karena kita jam 9:30 tuh baru rapih, baru selesai semuanya. Ya udah, akhirnya kita putusin buat
nanti malam nih kita acaranya apa aja nih, kita mau ngapain nih, buka botolnya kapan nih gitu. Akhirnya udah aja malam-malam sekalian bakar-bakar. Ya udah sip, jam 10-an ya. Udah jam 10. Waktu berlalu jam demi jam, udah akhirnya kita ngobrol biasa, nyampe lah waktu itu jam 7 malam Isya. Jam 7 malam Isya kita biasa lah, kayak si Uci ini nusuk-nusukin ayam, nusuk daging, sosis, segala macam lah buat kita bakar-bakar. Dan si Tommy ini dia biasa nyiapin amunisi buat kita kegiatan nanti malam biar meriah. Niatnya begitu, cuma bukannya meriah, konyol malah ini. Akhirnya udah siap semuanya, itu jam 9:30 lah, kita baru bakar-bakar tuh 9:30. Akhirnya udah siap semua, ya udah kita bagi tugas masing-masing ya. Si Uci udah nyiapin preparation buat bakar-bakar, lu udah, si Anton udah nyiapin batu api unggun nih, kayu arengnya. Dan si Tommy ini pokoknya dia udah nyiapin setup segala macam buat kita nongkrongnya asik ntar malam. Ya udah tinggal lu nih, ya udah ntar gue yang bakar-bakar, gue yang ngipasin sampai mateng, tenang aja kita bagi tugas. Ya udah tuh di malam, ini pahit banget nih. Di malam itu nggak biasa lah, cuman sebotol, 2 botol, 3 botol terus. Saya awalnya nggak mau minum, emang ya keadaannya ya Om ya, kita udara juga dingin apa gimana. Nah itu dia sebenarnya juga nggak baik sih gitu, cuma udah kemalang tanggung, sekalian aja deh habis-habisan hancur-hancuran lah sini kalau gitu. Ya udah kita buka sebotol, 8 botol gitu, yang minum cuma saya bertiga. Udah minum. Ini saya sama Tommy ngobrol karena udah kepengaruh lah. Dan si Anton sama si Suci ini dia pacaran, bukan pacaran, jadi kayak model deket-deketan gini sambil ngobrol sambil rangkul-rangkulan lah. Dan sesekali saya pergokin Cipiki gitu, karena dia mungkin pernah ada alkohol. Udah akhirnya si Anton bilang, si Tommy bilang, ngapain ya berdua pada? Nggak tahu, udah bandnya nggak usah ngurusin, kita tetap aja nyanyi. Ya udah nyanyi itu kira-kira wah gitaran jam 1-an lah waktu itu. 1 malam, kurang lebih jam segituan lah. Ini saya buat putusin udah, padahal masih ada sebotol lagi. Ini kan kita beli 9, masih ada sebotol lagi. Ya udah akhirnya nggak usah lah, gua nggak kuat nih, pengen bahasa anak sekarang apa ya, mukek lah. Iya kan, gue pengen mukek, nggak kuat nih. Udah ngonde pala. Masuk lah saya sama si Tommy. Ya Tommy akhirnya saya ngajak Uci, lu masuk kak, ini udah malam nih, satuan lu nggak dingin. Ya udah yuk, tadi ngobrol sebentar yuk, cepetan nggak usah ntar kan dari tadi ngobrolnya. Itu dalam aja lu nonton TV kayak lu ngapain kayak gitu. Ya udah. Nah akhirnya Ton, ayo cabut belakang. Udah nih udah. Kita besoknya lanjutin. Tar lu duluan. Gue masih pengen di sini. Gue masih pengen ngerokok, nikmatin lah suasana pantai, karena kita orang Jakarta emang dasarin norak. Paling pantai juga nggak jauh dari sini. Ya udah, saya kesana. Pas saya pulang, saya balik ke rumah Bang Ujang ini, udah saya masuk ke saya, Tommy sama Uci saya masuk. Yang ini belum masuk, saya awalnya tidur lah, akhirnya dia tidur waktu itu karena memang udah ngonde banget, pala waktu itu berat banget. Saya kebangun itu jam 4:30 subuh saya bangun karena buat cuci muka. Saya sekalian mau nyegerin badan nih biar tidurnya nih nyenyak, karena tidur dalam pengaruh begitu kan enak banget Tom. Jadi pada pegel doang badan. Akhirnya cuci muka, saya longok. Si Uci di kamar sendiri, teman saya si Tommy ini di ruang tamu, dia lagi tidur. Pokoknya depor capek banget lah gitu. Udah lah, ini ada yang ganjal nih di hati ini. Gue berangkat bertiga. Ini atau orang lagi kemana nih? Dia bilang gitu. Nggak ada. Mungkin ya orang kemana kali? Apa nggak ngencing? Apa nggak beli rokok? Apa nggak kemana? Gitu. Ya udah. Itu saya lanjutin tidur. Jam 8 saya bangun. Jam 8 saya bangun buat cuci muka, buat sarapan segala macam. Kita bertiga nih rembukan. Nanya, kalian ada yang aneh nggak?
kalian ada yang ngerasa ganjel nggak? Iya. Mana si Anton ya? Wah iya. Ini anak dari jam 1 malam kagak baik-baik, kemana nih bocah? Ini anak nggak tahu kemana nih. Ternyata ya udah kita cari ke tempat sekitar, memang nggak ada warung, Om. Nggak ada warung, dan juga rumah paling bisa kisaran 5-6 rumah. Ya mau kemana tuh orang dari jam 1 malam sampai belum balik-balik jam 8 kemana? Kalaupun dia balik lu mau ngapain? Di sana ngerokoknya gimana? Belum maaf, buang airnya gimana? Wah, saya udah aneh-aneh dah. Nggak ada yang sini. Udah saya pikirin lanjut, kemana nih ya bocah ya, kemana ya, airnya kemana ya. Udah, itu saya inget banget abis Johor waktu itu. Abis Johor jam 1 baru ini orang pulang ke rumah. Itu dengan keadaan maaf pucat, kayak orang lesu mulai gitu. Wah, astagfirullahaladzim, Ton. Ayo, lu kenapa ini? Lu kenapa? Dia bilang, enggak, gua nggak mau cerita di sini. Karena kita cerita di rumah aja. Dia baik lah. Ya, baik. Ngapain? Dia bilang, lu kenapa sih? Enggak, pulang. Dia bilang gitu. Ya udah. Akhirnya kita pulang tuh. Itu kita mau nggak mau pulang sore. Akhirnya kebetulan juga aturan pengen istirahat dulu, pengen tiduran dulu. Udah capek. Akhirnya kita karena pulang, karena ngeliat si Anton juga kondisinya begini, pulang nih kita. Kita pulang tuh kita nggak langsung pulang. Kita ke rumah si Anton ini. Oh iya, Anton ini kebetulan memang berasal dari keluarga yang pintar. Keluarga pintarnya maksud saya ini mengerti dengan hal-hal gituan. Dan bapaknya ini seorang pengobatan lah. Jadi ada tabib. Bisa kita bilang tabib. Bapaknya ini memang ada keturunan dari orang pintar lah, orang bisa lah. Udah. Baru dia cerita. Ceritanya di jalan apa mampir ke warung dulu atau kemana? Di rumah. Kita udah keadaan pulang. Udah pulang. Di mobil tuh nggak ada yang ngomong apa-apa, sepi, sunyi, tidur semuanya. Saya doang yang bawa mobil sendiri. Singkat cerita, nyampe lah nih saya ke rumahnya Anton nih, berempat sama saya. Ditanya awal masih Suci, kamu kemana semalam? Orang ditungguin sama anak-anak. Kamu kalau mau kemana-mana bilang. Jadi kita ini nggak was-was. Kamu kemana? Lalu dia ambilin aku minum dulu. Dia minum. Baru tuh Om dia cerita. Jadi begini sih Anton bilang. Gua semalam pas abis minum ini, gua ngeliat satu sosok kakek-kakek. Dia bilang gitu. Mungkin gua nganggap itu warga sini lah. Gua timpalin nih ngobrol. Akhirnya ya udah ditimpalin lama kelamaan loh, kok ini banyak ngelihat makhluk nggak benar nih. Jadi sewaktu dia ngobrol, dia ngeliat kayak ada orang pakai baju adat Kejawen. Dia ngeliat kayak kepalanya hewan, cuman badannya manusia. Iya, wah itu bukan inilah, nggak kayak warga pada umumnya. Dan suasana pada saat itu gue bukan kayak di pantai, gue kayak ada di dalam sebuah keraton. Dia bilang gitu. Wah anjir, makin seru nih. Terus gimana? Ya udah, gue ngobrol tuh sama si kakek-kakek. Ngobrol, lagi ngapain? Lagi ada kegiatan apa? Kamu mau ngapain di sini? Kamu tahu nggak kalau kamu punya salah? Kamu tahu nggak kamu tuh maksiat di kampung orang? Maksiat di pulau orang. Nah, pas ditanya gitu benar, baru dia nyadar. Udah, abis itu langsung dia bilang nih, gue disuruh nyapu, gue disuruh beres-beres lah, gue disuruh, wah pokoknya gue dibabuin lah di situ. Cuman makhluk ini aneh-aneh. Aneh. Pas yang paling bikin gue takut ini, jadi ada sosok nih, sosoknya segede pohon kelapa, cuman gede, batom nih hitam bulu semua ini, gede banget. Itu yang bikin gue ampun, ya Allah ampun, jangan, ampun. Lanjut, pas itu saya tanya, nah lu gimana bisa keluar begini? Karena saya kan memang orang pas pokon ya Om ya. Akhirnya saya tanya, lu kenapa bisa keluar? Gimana proses lu keluar? Ini karena nggak masuk di akal nih ceritanya. Cuman ya terserah mau percaya atau tidak, yang jelas ini beneran kejadian. Akhirnya dia bilang, gua ketemu nenek-nenek
Gue minta tolong sama nenek, ampun nek, ampun, gak ngelakuin lagi, ampun, saya tobat. Akhirnya nggak janji, nggak ngulangin lagi. Ya udah, singkat cerita, si nenek ini bilang, pejamin mata kamu. Dipejamin langsung sekira berapa detik, pas dia melek, baru tuh diubah semuanya. Itu berubah semua jadi kayak bener-bener kayak ada vilanya. Sebab pas dia ngobrol sama si kakek-kakek, dia jarak mau pulang nih nggak ada, villa ini di belakang nggak ada. Udah nengok nggak ada. Oh, full pure hutan semua ya, hutan laut. Wah, gelap lah pokoknya. Sedangkan jarak villa sama tempat saya bakar-bakar itu nggak jauh. Paling cuma berapa 25 meter, nggak jauh. Dia pulang, dia madep belakang nggak ada. Villanya kemana? Nggak lama itu yang bikin dia tuh kadang-kadang deng. Wah, gue di mana nih? Gue diapain nih? Udah usut punya usut, akhirnya selesai dah tuh cerita. Saya tanya ke bapaknya, kan orang pintar. Pak, ini kenapa ya? Si teman saya ini begini. Emang kamu bisa ngapain pada? Habis dari mana? Melakukan apa? Coba gitu. Ya mau nggak mau, karena memang saya menghormati orang tua teman saya ini, saya bongkar lah semuanya. Saya cerita dari awal semuanya begini. Astagfirullahaladzim. Emang nih kamu ya nggak apa ya, nggak menghargai bapak. Kamu ini sudah bapak bilang jangan minuman, jangan mabuk-mabukan, nggak boleh, dilarang banget sama agama. Emang bocahnya tambeng, kepala batu. Ya udah, lain kali kalau kamu begitu lagi, bapak pasangan. Bapak nggak mau nolongin kamu lagi. Setelah kamu dibawa mau pulang atau nggak, setelah. Akhirnya ya udah, tuh kan gue bilang, gue kata juga apa. Lu sih pakai begitu, udah deh. Kan si Susi nengahin, sempat saya tuh mau cekcok juga masih Anton ini sampai cekcok. Sebab gini, lu kan gue bilang, udah jalan-jalan aja, nggak usah begitu. Ini bagus lu. Kalau gua gimana? Kalau gua yang digituin hilang entah kemana. Lu enak, ada orang yang bisa ngeluarin gue. Mungkin waktu udah di dimensi lain itu bapaknya tahu kali ya. Wallahu alam om. Wallahu alam, saya tuh nggak tahu, mungkin iya. Sebab mereka lebih ngerti lah. Coba lu lama-lama konyol ya, sampai sempet apa ya, ini saya jenggut gininya lu ya, emang ya bagus, udah bisa nggak, udah. Sebab saya mikirnya kalau gua yang digituin gimana. Bagus dulu, kalau gua gimana. Udah minta maaf. Udah ya, nggak lama selang dari situ, selang semingguan lah, Tommy diganggu. Ganggu apa Tommy itu? Itu diganggu dia pas mandi, keran nyala sendiri. Tiba-tiba lagi tidur nih, jendelanya digedor-gedor, dar. Ya padahal mak bapaknya tidur. Dar sering banget wangi kemenyan di rumahnya. Dan yang paling epic kata dia, pas waktu mau masak Indomie, mama ditongol, ditampakin bener-bener ya. Sosok kata dia nih wanita. Cuman gitu ya, menurut dia takut kali. Ya udah, akhirnya wah, saya udah piring nih, anjir, udah pada ditongolin gua nih karena gelompangan gua nih sekarang dalam saya gitu. Sebab dari awal perjalanan itu empat-empatnya kita kena ngerasain. Empat-empatnya ngerasain. Udah amat lah. Nah sampai saya bilang, gak usah lah. Gak lama, di minggu yang sama Uci kejadian. Si Uci kejadian. Itu di rumah kayak dia kayak nyinden gitu. Dia masih si Uci ini, maaf, bukan orang Jawa. Nggak ada niatan sama sekali untuk ngejek, nggak ya om. Cuman yang saya heran ini, dia nyinden. Si Uci ini orang Betawi. Dia jebakan, dia joget biasa aja nggak bisa. Tapi ini nyindennya kayak inilah, kayak paham bener lah gerakannya. Ya kan? Nyinden tuh baru bener-bener kesurupan si Uci. Kamu dan teman-teman kamu harus minta maaf. Yang masuk ke Uci bilang gitu. Kalau tidak, saya akan ganggu kamu empat-empatnya. Gak bakal berhenti ganggu kamu. Astagfirullah. Dia bilang gitu. Sebab yang saya bilang tadi, saya di sana, ya Allah om Andi, yang ngelakuin hal-hal yang benar, nggak pantas lah.
bahkan nggak boleh buat penonton ataupun teman-teman kita nggak boleh. Emang saya ini yang tambeng sama anak-anak. Kamu harus minta maaf. Dan juga info waktu itu nih botol berserakan kemana-mana, kita nggak rapihin emang. Ibarat bahasa kasarnya nyampah, mabuk minum di kampung orang, nyampah. Udah gitu ada yang maaf pacaran juga malam-malam, kan nggak pantas. Udah pas udah main itu nggak lama saya aja kan, saya kata gua nih kebagian. Jadi itu numpangan gua ada ini mah benar. Ini di dekat rumah jadi ada warung kelontongan om. Ada warung kelontongan saya beli rokok lah seperti biasa, karena kan waktu itu malamnya ada acara bola lah. Bola. Pas nonton bola saya ke warung. Ini kok gue jalan berat amat. Ini gue jalan, aduh ini berat banget. Ngapa sih? Yang beratnya bukan kakinya, cuman saya raga nih kayaknya berat banget. Ini ngapa sih, saya bilang. Nggak usah lah, ini saya pikir tuh paling halu doang nih gue capean. Orang Madura udah selesai, saya beli rokok, balik lah nih. Kan rumah saya di atasnya ada agak turunan dikit tuh. Itu bener-bener dia langsung enak banget itu, keluar dari pohon-pohon rembet. Buat langsung dia bilang, iya, saya boleh bangun ya Allah. Akhirnya saya muter pulang, saya lewat gang sini. Rumah saya kan 2 arah. Saya muter lewat gang sini, saya lari secengah-cengah, saya kabur, saya nyabut ke kamar, langsung saya sikepan. TV saya nyalain segede-gedenya. Wah, itu saya bilang, bener gua kebagian. Era nggak mau saya berangsur-angsur lama dan nih, saya nggak mau begini. Ngomong lah ke bapak si Anton ini. Gimana Pak jalan keluarnya? Ini nggak beres nih, saya nggak mau gini dulu. Ya udah, mau nggak mau minta maaf. Baik lagi mau ke sono. Berempat. Iya, berlima kali nih. Bapak si Anton buat nanggung jawab. Karena kan yang mengerti bahasa goib ini bapaknya. Nggak, dia ngomong secara batin lah. Ada apanya? Ada ajiannya gitu. Jadi RSS singkat cerita, berangkat awal nggak ngapa-ngapa. Pas sama si bapaknya ini nggak ada kendala apa-apa, nih lancar, mulus, mobil kayak tadi nggak ada. Karena bapaknya mungkin awalnya lain kan. Jadi nggak ada apa-apa, nyampe lah saya sana. Ada bener. Saya ngobrol sama bapaknya ini, ngobrol sama orang setempat. Kenapa ya? Kemarin ada anak muda nggak di sini yang pada ngumpul, kata warga setempat. Ada. Cuma itu pada diberantakin, habis pada minum-minum teh nggak diberesin deh, nggak diberesin lagi bahasa Indonesianya. Terus nggak apa-apa ya, saya nggak seneng aja, nggak nyampah. Kalau ketemu anak mudanya siapa yang bilangin tuh, bener emang anaknya yang nyampah. Bapaknya, ya udah ntar saya temuin Kang sama pelaku yang nyapain. Boleh Kang, saya pengen jedil aja, aku pengen saya menjewer aja kayaknya gitu. Jadi udah, ini pelakunya sini nak. Mana jangan ulah gitu, bilang nggak boleh nyampah di kampung orang. Karena warga di sini sama sampah itu takutnya nggak ke hal gaib, takutnya ya buat biota laut. Takutnya bikin laut ini tercemar atau enggak ya kotor, kan siapa sih yang demen sama kotor om, kan nggak suka. Akhirnya ya udah di sana. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Akhirnya kamu pilihnya yang mana? Kata si om. Yang ini om. Yang ini pak. Ya udah. Akhirnya nggak lama si bapaknya teman saya duduk sila. Dia kayak merem gitu, kayak kayak wirid gitu. Dia bener ngomong dan ya udah, kamu di belakang saya. Kamu di belakang saya buat minta maaf bareng. Ya udah, nanti setelah saya bilang baru kalian boleh minta maaf ya. Ya udah, selang 15 menitan lah si bapak teman saya diam, cuman tangannya begini sih labit, baru dikodein gini ngomong. Jadi kita akhirnya berempat ngomong minta maaf, nggak mau ngelakuin lagi, udah cukup, saya nggak bakal ngelakuin lagi deh, pokoknya cukup pelajarannya sampai di sini. Udah selesai, pulang, dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ada apa-apa. Langsung minta maaf. Alhamdulillah. Jadi pelajarannya nih, janganlah kita kalau bisa kalau mau wisata aja, nggak usah bawa minuman gitu tuh, nggak usah. Harusnya cuman ya terserah kalian
Cuman kalau namanya alkohol itu kan nggak baik, nggak boleh juga kita minum, apalagi di kampung orang. Sekarang ada orang minum ke rumah lu nggak diberesin, gimana sih? Mungkin itu aja efeknya, jadi wah brutal ya efeknya. Janganlah. Mungkin itu aja aman. Serem juga ceritanya ya. Nah ini juga pelajaran nih buat yang para masih muda, yang masih pengen hura-hura, seandainya pergi ke tempat yang belum pernah kita tahu, apalagi yang belum pernah kita kenal, jangan coba-coba melakukan hal yang negatif, bodoh lah itu. Ya timbulnya nanti akan berbalik ke diri kita sendiri. Oke, gitu aja. Seru juga ya. Terima kasih ya Ki ya. Terima kasih kembali Om Andi. Sudah hadir di Suara Misteri Channel. Yaudah, pantengin terus Suara Misteri Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.